Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari itu saya mau bahas tentang gaming performance dari sebuah handphone Poco, yaitu Poco M5s. Poco M5s itu pakai sebuah chipset yang nggak terlalu baru ya. Dia tuh pakai chipset Helio G95, di mana manufakturnya itu masih di 12 nanometer. Nah, tapi bagaimana nih secara performa? Karena handphone ini tuh buat saya cukup all-rounder di zaman sekarang ini. Waktu saya cek Antutu, skornya bisa mencapai 370 ribuan di tes kedua. Bukannya turun di tes kedua, malah dia naik. Lalu di handphone ini tuh masih memberikan sebuah body curve yang udah jarang banget kita lihat, di mana semuanya tuh trennya mengkotak-mengkotak. No kotak, no party. Tapi dia masih membawa desain yang bisa dibilang desain beberapa tahun yang lalu, tapi ini desainnya tuh ternyata adalah desain terbaik dan paling ergonomis untuk tangan kalian. Bodinya tipis, beratnya juga nggak sampai 180 gram, jadi secara grip, secara dipegang ya, handphone itu enak kemana-mana daripada handphone-handphone zaman sekarang yang udah mulai tebel, gede, dan mengkotak. Ini sangat enak banget. Lalu di Poco M5s, walaupun dia nggak memakai chipset yang terbaru ya, dia memiliki hardware yang cukup komplit. Pertama, ada speakernya, stereo pula. Jarang-jarang kan handphone harga segini ada speakernya. Dimana Poco M5s ini kalian tuh bisa dapatkan dengan harga ada di 2,6 untuk varian yang saya pegang ini, 6/128, dan 2,3 untuk varian yang 4/64. Kalau kalian beli online sih pasti bisa lebih murah lagi ya, tapi saya saranin sih beli yang 6/128 aja. Karena buat saya untuk Android, RAM 4 itu udah nggak valid. Kalian beli harus minimal RAM 6 GB. Di sini selain double stereo speaker, kalian juga masih dapat mic 2 biji atas dan bawah. Kalian juga masih dapat infrared blaster, dan kalian juga masih dapat lubang audio jack. Keren kan? Selain itu layarnya ini udah memakai AMOLED ya. Jadi nggak kayak IPS, dan tentunya akan kerasa lebih nyaman dan lebih mahal ketika kalian pakai untuk nge-game. Walaupun 60 Hz sih layarnya nggak apa-apa ya, karena masih game-game yang kebanyakan tuh ya mentoknya ada di 60 Hz. Kebanyakan sih gitu ya, walaupun beberapa ada yang udah nyiapin refresh rate tinggi, tapi kebiasaan ya hanya untuk chipset-chipset yang flagship. Kalau chipset yang Helio G95 ini saya rasa sangat cocok banget jika dipasangkan dengan layar 60 Hz AMOLED. Itu lebih baik daripada IPS 90 Hz, tapi RAM-nya 4 GB. Langsung aja ke pengujian pertama, di mana tuh saya biasanya menguji handphone dengan 4 game ya. Pertama ada Mobile Legends, PUBG, Apex, lalu yang terakhir adalah Genshin Impact. Yuk langsung aja ke pembahasan. Kita buka contekan dulu. Contekannya ada di Redmi Pad. Percobaan pertama ada di Mobile Legends Bang Bang ya, dimana saya tuh mainnya ya ada di mentok grafik tertinggi, yaitu grafik ultra. Dimana saya pilih FPS-nya mentok yang tertinggi juga, tapi sayangnya cuma 60 Hz aja. 60 FPS. Ya nggak apa-apa sih, kan memang layarnya 60 FPS. Ngapain dikasih 90-120 FPS kan? Udah nggak kuat, layarnya juga nggak bakal bisa nampilin. Jadi ini adalah sweet spot banget sih Mobile Legends di Poco M5s. Dimana ketika saya bermain selama 16 menit, baterai itu cuma berkurang 4% aja. Cukup wajar. Dimana suhu CPU-nya tuh bisa mencapai angka 50 derajat Celcius ya ketika saya pakai power monitor. Dan power monitor ini tuh bisa kalian temukan di settingan developer option. Kalian aktifkan aja developer optionnya dan kalian aktifkan power monitoringnya. Jadi kalian dapat data tentang FPS gamenya, tentang suhu dari CPU-nya juga ya. Dan waktu saya bermain MLBB itu ada di suhunya sampai ke 50 derajat Celcius. Dimana ketika saya cek suhu layarnya tuh cuma ada di 45 derajat Celcius. Lalu dari suhu kamera yang bagian belakang kan, yang paling panas itu ada di 43 derajat Celcius. Dan itu suhu yang paling panas ya. Jadi saya harus cari titik-titik yang beneran itu yang paling hot gitu. Walaupun kalau kalian cek di area-area yang agak geser-geser dikit tuh nggak sampai segitu sebetulnya. Itu cuma estimasi tertinggi aja. Awalnya saya kira ini kok ini kok FPS-nya kok drop ya, ternyata nggak ngedrop. Memang karena handphonenya masih baru, jadi dia masih ada proses install ya. Jadi
saran saya kalau kalian mau menguji game, kalau kalian mau ngegame ya tunggu installnya tuh selesai semua dulu, jangan digas dulu. Dimana di sini tuh saya tuh bermain di ruangan yang non AC ada di 29 derajat Celcius. Ya kadang sih FPS-nya waktu itu masih ngedrop ya karena masih ada instalan, jadi FPS-nya nggak saya bagikan di sini. Karena setelah kalian menyelesaikan instalannya, ngedropnya tuh bisa dibilang kayak berkurang banget gitu. Dan suhunya tuh terjaga di 44 sampai 46 derajat Celcius untuk suhu CPU-nya di power monitor. Jadi beneran banget kalau kalian baru install tuh ya pasti bakal kerja keras handphone yang install ini itu kalian buat ngegame gitu kan. Jadi saran saya sih kalian tunggu sampai selesai aja dulu ya instalannya. Lalu FPS-nya tuh lancar banget, ada di 55 sampai 60 lah. Kalau ada sesekali drop sampai jauh itu pun nggak terlalu noticeable banget kalau kalian nggak pakai frame rate monitor. Lalu bermain selama 22 menit itu baterainya habis 7%. Jadi ya untuk baterai sih saya nggak bisa bilang ini irit banget atau boros banget. Ini ya pemakaian yang wajar aja. Di sini baterainya juga lumayan loh, di Poco M5s ada 5000 mAh. Terus lanjut lagi saya main di PUBG ya. Di PUBG dimain di 8x8 deathmatch. Ketika saya bermain selama 12 menit baterainya berkurang 4% aja. Lumayan sih di settingan smooth extreme loh. Di sini Poco M5s kalian dapet smooth extreme ya. Dimana banyak yang lain tuh cuma mentok di 40 fps aja. Terus cara FPS dia rata-rata ya jelas ya, enggak 60 fps, pasti ada turun-turunnya. Dimana seringnya tuh saya lihat ya ada di 50-an sampai deket ke 60 fps ya, jadi 51, 52, 55 gitu kan. Terus kalau ada terjadi penurunan di 30-an fps itu jarang banget, jadi nggak terlalu noticeable juga sih, masih gameplaynya masih enak banget. Jadi secara permainan masih nyaman, apalagi gironya ya. Di sini gironya ini giro hardware. Jadi kalian kalau mau nge-aim pakai giro ini tuh sangat responsif banget, nggak kayak giro-giro yang di HP-HP lain ya, gironya cuma giro software, delay banget, gak enak. Di sini catatannya untuk kalian main PUBG ya, suhunya tuh bakal mulai membuat handphonenya tuh kena thermal limit di 49 derajat Celcius di suhu CPU yang ada di power monitor ya. Kalau suhu bodinya ya nggak sampai ke sana. Tapi kalau kalian udah sampai ke 49 derajat Celcius di suhu CPU-nya yang tertera di power monitor ya, ini bakal mungkin agak rentan ada terjadi throttle ya. Jadi buat kalian yang ingin lebih terjaga, yang pengen FPS-nya tuh ada di 55 sampai 59, 60, itu saran saya sih pakai fan cooler aja biar lebih aman. Saya juga pakai sih. Kemarin sekali nyoba itu pakai fan cooler yang murah kok. Cuma harganya 100.000 aja nggak nyampe. 90 ribuan itu udah bisa mendinginkan Poco M5s. Dan membuat performa dari PUBG jauh lebih stabil. Apalagi kan handphonenya tipis ya, walaupun bodinya dari plastik, dia tetap gampang didinginkan. Jadi beneran fan coolernya bekerja dengan ngefek lah, maksimal gitu, bagus. Lalu lanjut lagi main di Apex Legends ya. Di sini sayangnya Apex Legends cuma terbuka sampai di 40 fps aja. Ketika saya main di grafiknya normal ya, 16 menit bermain di Apex Legends normal 40 fps, grafik normal 40 fps, baterainya tuh cuma berkurang 6% aja. Gironya tentu aman ya, karena kayak ada yang di PUBG tadi, gironya hardware, jadi responsif banget. Dan FPS-nya terbilang cukup bagus sih. Saya dapat kayak di 39, 40, 39, 40 gitu ya. Ya memang sih sayang ya, nggak ada yang 60 fps. Cuma ya sudahlah. Namanya juga handphone harga 2 jutaan. Tapi buat saya pribadi ini terbilang cukup bagus ya. Apalagi layarnya kan AMOLED ya. Jadi experience-nya tuh kerasa nggak handphone murah gitu. Karena secara tampilan layarnya tuh menampilkan warna yang baik untuk ngegame. Lalu terakhir main di game terberat saya yaitu Genshin Impact, dimana saya bermain selama 30 menit, baterainya tuh berkurang 11%, dimana saya setting di lowest 60 fps, dimana rata-rata fps-nya ya pastilah nggak bisa rata 60%, dan kebanyakan memang naik turun. Jadi sebetulnya sih saya saranin sih mainnya di settingan lowest 30 fps aja. Cuma kalau kalian paksa ke 60 fps ya bisa-bisa aja. Cuma ya jelas ya dia bakal naik dari 20 terus ke 30 ke 40 ke 50-an jarang-jarang, terus bisa turun lagi ke 30-an. Tapi seringnya sih saya lihat ada di 20 sampai 30-an fps. Seringnya seperti itu ya. Dan di sini catatannya kalau yang PUBG tadi kan suhu CPU-nya tuh
Buat saya limitnya ada di 49 derajat Celcius. Nah, kalau di sini ya suhu CPU-nya tuh bisa lebih tinggi lagi. Ketika suhu CPU mencapai 52 sampai 53 derajat Celcius di Genshin Impact lowest 60 fps, maka throttle-nya akan lumayan parah banget sampai suaranya tersendat-sendat sampai jatuh ke belasan fps itu. Dan itu kerasa banget ketika saya main di Abyss. Jadi ya buat kalian yang mau main Genshin Impact, secara ini Poco M5s ya memang kurang cocok sih kalau dibuat main Genshin Impact. Cuma untuk performa terbaiknya saya saranin main pakainya fan cooler di ruangan yang adem. Dan semua tes di sini saya lakukan dengan sinyal WiFi, bukan sinyal seluler dari kartu ya, karena saya mendapati bahwa ada beberapa kartu yang bisa bikin HP cepat panas dan ada beberapa kartu yang bisa bikin HP lebih adem. Jadi nggak valid juga gitu kalau saya buat komparasinya, karena di daerah saya dan di daerah kalian ini hasilnya juga bisa berbeda lagi kalau pakai kartu. Jadi pengujian kali ini saya pakai WiFi aja biar sama rata aja. Dan jujur aja ya, Poco M5s ini sebetulnya banyak sentimen negatif ya. Selain dia tuh dibilang handphone keluaran tahun lalu yang di rebrand, ya memang bener sih, nggak salah sih. Terus dia tuh dibilang juga pakai chipset MediaTek yang belum oke gitu. MediaTek yang oke tuh Helio G99 minimal. Helio G95 tuh nggak terlalu oke, katanya seperti itu. Tapi ternyata dengan ekspektasi seperti itu, ketika saya melakukan pengujian game dengan Poco M5s ini, ternyata hasilnya surprisingly bagus banget. Saya juga sebenarnya ini di luar dugaan ya. Hasilnya udah cukup bagus, nggak luar biasa banget, tapi ini udah bagus banget. Dan saya lebih mending main pakai Poco M5s daripada pakai HP-HP lain yang chipsetnya mungkin RAM-nya mungkin masih 4GB. Saya lebih pilih Poco M5s karena udah RAM 6GB. Dan daripada smartphone lain yang chipsetnya gede, RAM-nya 8GB, layarnya juga gede, dibuat main layarnya masih IPS, udah gitu cuma bisa 5 sentuhan aja, udah gitu rasanya kayak delay touch banget, gak enak banget. Dan Poco M5 ini gak kerasa ada delay touch, gak ada ghost touch, dan saya rasa pengalaman bermainnya cukup nyaman banget ya. Bahkan buat saya pribadi ternyata nyaman banget sih. Apalagi bodinya juga tipis dan ringan, jadi nggak mudah pegel, dan body curve ini tuh bener-bener nyaman di jari. Jadi review gaming dari Poco M5s ini di luar ekspektasi saya sih, di dalam arti yang bagus ya. Dan buat kalian yang mau ngegame di Poco M5s, menurutku harga segini sih bisa kalian pertimbangkan ya. Karena di harga yang sama di merek-merek yang lain ya, kalian cuma dapat layar IPS, udah gitu nggak enak banget layarnya, dibuat gerak-gerak cepat itu rasanya kayak delay banget. Ada juga yang ngasih RAM 4GB. Mau kalian chipset kenceng apapun, kalau RAM-nya 4GB di Android percuma, bakal nge-lag. Kalau ini udah enak banget di RAM 6GB, sweet spot banget. Jadi segitu review yang bisa saya berikan tentang Poco M5s. Buat saya untuk ngegame di harga segini sih cukup pantas banget dan terasa all-rounder banget ya. Jadi segitu aja videonya, dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyimak dari sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.